Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syabila Anjani dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 kerajaan yang ada di Indonesia yang terdiri dari 7 kerajaan Hindu dan 3 kerajaan Buddha. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai 7 kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga ada Kerajaan Pajajaran, yang keempat ada Kerajaan Medang Kamula, yang kelima ada Kerajaan Kediri, yang keenam ada Kerajaan Singasari, dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Yang pertama saya akan menjelaskan Kerajaan Kutai. Kerajaan ini sama seperti nama kerajaannya, yaitu Kutai. Raja pertamanya yaitu Raja Kudungga, dan raja yang paling terkenal yaitu Raja Mulawan. Masa kejayaannya yaitu pada saat pemerintahan Raja Mulawarman, yang pada saat itu beliau hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Untuk masa keruntuhannya yaitu pada saat pemerintahan Maharaja Dharma Setia, yang pada saat itu tewas dalam peperangan melawan Aji Pangeran Sinung Panji yang berasal dari kerajaan Kutai Kartanegara. Di sini saya akan menyebutkan beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kutai. Yang pertama ada Yupa. Nah, Yupa ini salah satu peninggalan yang paling terkenal. Dan yang kedua ada Ketopong Sultan. Nah, Ketopong Sultan ini bisa kita sebut sebagai mahkota. Nah, yang ketiga ada Kalung Ciwa. Nah, berikut ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang terdiri dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di kehidupan politik ini seperti di dalam prasasti Yupa menjelaskan bahwa Raja Aswawarman atau ayah dari Mulawarman merupakan dewa matahari hingga beliau menganut agama Hindu. Nah, untuk di kehidupan sosial dijalankan dengan tertata dan teratur sehingga mengikuti perkembangan zaman. Nah, di kehidupan budaya ini adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Kedua, ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan ini letaknya ada di Jawa Barat. Nama raja yang memimpin bernama Raja Purnawarman. Nah, masa kejayaannya pada saat pemerintahan Raja Purnawarman, beliau ini menyumbangkan 1000 ekor sapi dan membangun berbagai infrastruktur, juga dapat menaklukkan semua wilayah yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk masa keruntuhannya pada saat pemerintahan raja terakhir yang bernama Raja Linggawarman, pada saat itu beliau memberikan kekuasaannya kepada menantunya yang bernama Tarusbawa yang berasal dari kerajaan Sunda. Sayangnya sang menantu tidak meneruskan kekuasaan tersebut, melainkan mengambil alih kekuasaan dari kerajaan Sunda. Nah, berikut ini ada beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang terdiri dari Prasasti Ciaruten, Kebun Kopi, dan Prasasti Tugu. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintahnya terdiri dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan politik ini terdapat berbagai macam prasasti yang menjelaskan dalam pembangunan irigasi. Nah, untuk di kehidupan sosial terbentuk secara rapi dan sejahtera. Untuk kehidupan ekonomi pun berjalan dengan teratur. Nah, untuk di kehidupan budayanya, tingkat kebudayaannya sangat tinggi. Yang ketiga ada Kerajaan Pajajaran. Nah, letak dari Kerajaan Pajajaran ini berada di Bogor, Jawa Barat. Rajanya yaitu Sri Baduga Maharaja. Nah, masa kejayaannya yaitu pada saat kepemimpinan Sri Baduga Maharaja dengan pembangunan fisik yang dilakukan untuk memudahkan kehidupan rakyat. Kemudian ada masa keruntuhan saat kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, adanya serangan dari Kesultanan Banten, itu anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah dengan pemboyongan atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Sutosoran. Nah, kemudian ada beberapa peninggalannya seperti ada Prasasti Cikapundung, Prasasti Hulu Daya, dan Prasasti Pasir Datar. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah yang terdiri dari kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. Nah, di kehidupan politik ini adanya penobatan beberapa di wilayah Jawa dan luar Jawa dengan menobatkan Banten sebagai letak strategis dalam pembangunan pelabuhan. Selain itu juga diberlakukan penyusunan undang-undang kerajaan sehingga teratur dan disiplin. Nah, yang kedua ada di kehidupan ekonomi. Dibangunnya Talaga menandakan bahwa mata pencahariannya pada saat itu yaitu petani. Dunia perdagangan dari hasil bertani ditingkatkan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perdagangan dunia. Nah, kemudian ada di kehidupan budaya. Budaya di kerajaan Pajajaran dipengaruhi oleh kepercayaan rakyatnya. Bahkan di salah satu prasastinya menerangkan kepada budaya Dewa Siwa. Yang keempat ada Kerajaan Medang Kamula. Nah, kerajaan ini letaknya di muara Sungai Berantas dengan ibu kotanya Watanmas, Jawa Timur. Nah, untuk raja yang paling terkenal bernama Empu Sindok. Nah, masa kejayaannya pada saat pemerintahan Airlangga. Pengalaman hidup dan keberhasilan Airlangga dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa.
Nah, untuk masa keruntuhannya pada masa pemerintahan putra kedua Airlangga, karena putri pertama Airlangga memilih untuk menjadi petapa sehingga digantikan oleh adiknya. Nah, berikut adalah peninggalannya terdiri dari Prasasti Empu Sindok dari desa Tangerang Jombang, ada Prasasti Empu Sindok dari daerah Bangil, dan yang terakhir ada Prasasti Calcuta. Nah, kebijakan pemerintahannya yaitu perbaiki pelabuhan Ujung Galung yang letaknya di Kali Berantas. Yang kedua ada membangun Waduk Waringin guna mencegah banjir. Dan yang ketiga, membangun jalan antara pesisir dengan kerajaan. Yang kelima ada Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini letaknya di Kota Daha di sekitar Kediri, Jawa Timur. Nama raja yang paling terkenal yaitu Raja Jayabaya. Masa kejayaannya yaitu pada saat pemerintahan Raja Jayabaya yang mampu menaklukkan dan hampir menguasai seluruh wilayah yang ada di sekitar Pulau Jawa, Bali, dan Tanah Sriwijaya. Nah, kemudian ada masa keruntuhan. Nah, masa keruntuhan ini pada masa pemerintahan Kertajaya, Kerajaan Kediri runtuh setelah dikalahkan dalam pertempuran Ganter oleh pemberontakan Ken Arok dan kemudian membangun Kerajaan Singasari. Nah, kemudian ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Kediri. Ada Candi Tondowongso, Candi Panataran, dan Candi Gurah. Kebijakan pemerintahannya terdiri dari kehidupan ekonomi, agama, sosial, budaya. Nah, di kehidupan politik ini, setelah Bameswara turun tahta, yaitu raja yang muncul panjang dan Jenggala bertempur, lalu tidak ada berita selama 60 tahun. Ia digantikan oleh Jayabaya yang pada saat itu mengalahkan Jenggala. Kehidupan ekonomi, perekonomian Kediri, usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Dengan demikian, kerajaan terdiri terlihat makmur. Di kehidupan agama, kerajaan Kediri ini menganut agama Hindu, aliran Waisnawa atau Airlangga titisan Wisnu. Dan yang terakhir adalah kehidupan sosial dan budaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur, mulai dari cara berpakaian, serta rumahnya pun bersih dan rapi. Yang keenam ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Nama raja yang terkenal yaitu Raja Kertanegara. Masa kejayaannya pada saat pemerintahan Kertanegara. Pada saat itu beliau mengadakan berbagai hubungan kerajaan, baik kerajaan dalam maupun luar Indonesia. Terdapat juga ekspedisi Pamalayu. Nah, masa keruntuhannya pada saat pemerintahan Raja Kertanegara, sang raja dan jajarannya sedang melakukan ekspansi di luar Jawa, lengah karena adanya pemberontakan dari Jaya Katuang yang berasal dari kerajaan Kediri. Kerajaan Kertanegara berhasillah dibunuh dan berakhirlah Kerajaan Singasari. Nah, peninggalannya terdiri dari Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Sumberawan. Yang ketujuh ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini terletak di Trowulan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, raja yang terkenalnya itu Raja Hayam Wuruk. Nah, masa kejayaannya pada saat pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh patihnya yaitu Gajah Mada, Majapahit telah menguasai lebih banyak wilayah, di antaranya seperti Surabaya, Maluku, Papua, dan lainnya. Masa keruntuhannya yaitu tidak adanya kondensasi atau pembentukan pimpinan baru, adanya perang saudara yang melemahkan kerajaan Majapahit, pengambil alih perdagangan di Kepulauan Nusantara yang datang dari luar. Kebijakan pemerintahnya terdiri dari kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama. Selain membangun Majapahit sebagai pusat pemerintahan, ia juga membagi kekuasaan kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Namun sering terjadi pemberontakan yang akhirnya bisa diselesaikan oleh Gajah Mada sendiri. Nah, kemudian di kehidupan ekonomi, Kerajaan Majapahit bercorak agraris pada sektor pertanian. Hanya saja pedagang Majapahit bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, kemudian di kehidupan sosial budaya, meskipun Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa, tapi di dalamnya juga hidup agama Buddha dan Islam. Majapahit mampu membangun beragam bidang kehidupan. Nah, yang terakhir ada di kehidupan agama. Penduduk Majapahit memeluk agama Hindu dan Buddha. Selain itu, Hayam Wuruk yang beragama Hindu mampu bekerjasama dengan Gajah Mada yang beragama Buddha. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 3 kerajaan Buddha yang ada di Indonesia yang terdiri dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, dan Kerajaan Kalinga. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini terletak di kota Palembang, Sulawesi Selatan. Nah, raja yang paling terkenal yaitu Raja Balaputradewa. Pada saat kepemimpinan Raja Balaputradewa yang pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan menjadi rute jalur laut perekonomian. Masa keruntuhannya yaitu pada saat pemimpinan Sri Sundamani Warmadewa. Pada saat itu adanya serangan dari India. Kemudian munculnya
kerajaan Islam baru. Dan yang terakhir adanya serangan dari Majapahit. Peninggalan-peninggalannya seperti Prasasti Ligor, Kota Kapur, dan Telaga Baru. Nah, kebijakan kerajaannya terdiri dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan politik, Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat dan menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Di kehidupan sosial, karena letaknya yang strategis, perdagangan internasional. Di kehidupan sosial, karena letaknya yang strategis, dalam perdagangan internasional, Kerajaan Sriwijaya sangat baik. Di kehidupan ekonomi, karena letaknya yang strategis, membuat hasil bumi menjadi modal utama dalam memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Dan yang terakhir ada di kehidupan budaya, ditandai dengan perniagaannya di Selat Malaka dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Dan yang kedua ada Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu berada di Selat Malaka, di hulu Sungai Batanghari, Sumatera. Nah, raja yang terkenal yaitu Raja Aditya Warman. Masa kejayaannya pada masa pemerintahan Aditya Warman, beliau berhasil memberikan kemakmuran karena memperhatikan rakyatnya. Nah, untuk masa keruntuhannya, kedudukan kerajaannya terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam perdagangan. Nah, kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintahnya terdiri dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir ada agama. Di kehidupan politik, situasi politik di kerajaan Melayu terbilang stabil karena tidak terjadi konflik yang berarti. Namun ada beberapa hal yang tidak diketahui karena minimnya informasi. Kemudian di kehidupan ekonomi dan sosial. Kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Melayu menyerupai kerajaan Sriwijaya. Kegiatan perekonomian sering dilakukan yaitu berdagang. Dan kemudian di kehidupan budaya, dilihat dari banyaknya arca dan candi-candi, membuktikan bahwa kerajaan Melayu memiliki penduduk yang religius dan memiliki seni yang tinggi. Dan yang terakhir di kehidupan agama, para bangsawan memeluk agama Buddha, sedangkan para rakyatnya memeluk kepercayaan tradisional. Beberapa peninggalannya terdiri dari Prasasti Mas Juri, Prasasti Amogaspasa, dan Prasasti Kedukan Bukit. Nah, kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Kalingga. Nah, Kerajaan Kalingga ini terletak di Blora, Jawa Tengah. Nama rajanya yaitu Ratu Sima. Pada masa kejayaan yang dipimpin oleh Ratu Sima, para rakyat tunduk dan patuh terhadap segala peraturan, bahkan tak ada satupun yang berani melanggar peraturan. Dalam masa keruntuhannya yang dipimpin oleh Ratu Sima, Kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan oleh Kerajaan Sriwijaya karena kerajaan ini merupakan bagian jaringan perdagangan Hindu dan Melayu. Beberapa peninggalannya terdiri dari Prasasti Sojomerto, Prasasti Tukmas, dan Prasasti Upin. Nah, kebijakan pemerintahannya terdiri dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Nah, di kehidupan politik, pemerintahan Ratu Sima sangat keras namun adil dan bijaksana. Pada setiap pelanggar, Ratu Sima selalu memberikan sanksi yang tegas sehingga tidak ada yang melanggar peraturan. Di kehidupan ekonomi, masyarakat kerajaan Kalingga telah mengenal perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan yang disebut dengan pasar. Lalu, di kehidupan sosial dan budaya, penduduk kerajaan Kalingga hidup dengan teratur. Dekat kepemimpinan Ratu Sima, ketertiban sosial dan budaya kerajaan Kalingga berjalan dengan baik. Dan yang terakhir di kehidupan agama, kerajaan Kalingga merupakan pusat agama Buddha di Jawa. Ajaran Buddha yang berkembang di kerajaan Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Sekian penjelasan 10 kerajaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.